Ya, tapi itu akan dieksploitasi seolah-olah atau mungkin seolah-olah memang benar itu yang selalu dilakukan oleh istana kan. Jadi semua kontrak yang menyangkut dengan Nasdem pasti akan dibatalkan. Tapi kita mau uji apakah Surya Paloh dalam satu dua jam ini mau ngomong apa enggak tuh. Saya kira dia akan ngomong dan hitungan saya dia akan naikin lagi tone-nya. Oke, ini proses hukum silahkan dalam bahasa basi dia akan proses hukum, tetapi politik akan jalan. Kami tetap konsisten untuk mencalonkan Anies Baswedan. Jadi kalau kalimat semacam itu muncul, nah politik Indonesia selama mungkin 2 bulan ini sorotannya ke Nasdem terus. Nah, sorotan itu justru menimbulkan simpati publik. Jadi kamera publik akan tersorot ke Surya Paloh, dan itu Surya Paloh pasti senang kameranya karena itu kesempatan Surya Paloh buat kampanye sebetulnya kan. Ya, ini jebakannya begitu tuh. Sementara Pak Jokowi tetap nggak punya lagi kapasitas untuk mengatakan ini demi hukum. Enggak, orang udah tahu Pak Jokowi itu demi politik. Jadi sebetulnya itu yang terjadi. Yang paling diuntungkan tentu adalah mereka yang masih menganggap bahwa setelah Nasdem dihukum maka politik akan berubah. Tapi kelihatannya nggak akan berubah tuh. Jadi tetap relawan Anies akan diuntungkan dengan isu ini. Nah, tinggal Anies mau manfaatkan ini atau tunggu permainan politik yang lebih formal. Bagi saya sebetulnya Anies memanfaatkan aja bahwa memang dia adalah target, karena itu dia mungkin akan bikin pidato lah. Oke, saya sebetulnya misal karena gara-gara saya partai saya itu dikerjain. Pasal-pasal begitu itu penting untuk menghimpun energi relawan. Sebab kalau enggak nanti relawan juga menganggap Anies nggak pernah jadi nih. Jadi berjalan aja tuh. Saya kira itu. Ini bukan pikiran, ini keinginan saya. Jadi kami melakukan pelurusan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. Korupsi adalah korupsi dan itu dimulai dengan siapa pemegang mandat, pemegang kewenangan atas pengguna anggaran, yaitu adalah Kominfo. PD Perjuangan sendiri pernah mengalami hal yang pahit ketika ada kader kami menyalahgunakan kewenangannya dan kemudian partai melakukan upaya melihat ke dalam untuk melakukan pembenahan dalam seluruh aspek kehidupan kepartaian yang memang didedikasikan untuk rakyat, bangsa, dan negara. Jadi berbagai isu tersebut sama sekali tidak benar. Partai tidak pernah merancang suatu kebijakan-kebijakan yang sifatnya bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Bukan politisasi. Penyidikan ini sudah dimulai bulan Juni, karena bulan Maret sudah minta perpanjangan, sudah diperpanjang kok pada bulan April, enggak benar, ditinjau bulan Mei kok enggak benar, Juni. Lalu dimulai penyelidikan dan sekarang ini proses hukumnya terus berjalan. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemilu, dengan calon pilpres atau apapun. Semua tahu itu karena dulu ketika mulai diselidiki itu juga sudah Suami Puan Maharani diisukan terjerat dalam korupsi BTS Kominfo. Rocky Gerung gak mungkin hanya Johnny G. Plate seorang. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung mengungkapkan bahwa sangat sulit membayangkan jika korupsi BTS 4G Kominfo hanya Johnny G. Plate sendiri yang melakukannya. Menurut dia, algoritma kasus BTS 4G Kominfo itu menunjukkan beberapa orang yang dicurigai selain Johnny. Diketahui sebelumnya, usai ditangkapnya Johnny G. Plate atas kasus dugaan korupsi Tower BTS yang merugikan negara hingga 8,32 triliun rupiah, muncul dugaan nama-nama lain di balik mega korupsi ini. Salah satu nama yang muncul adalah Happy Hapsoro, suami Puan Maharani, sekaligus menantu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain Happy, melalui pesan di aplikasi WhatsApp, nama-nama lainnya adalah Sakti Wahyu Trenggono, anak Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno, hingga Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kita sebut korupsi itu artinya ada jaringan yang mesti amankan hasil korupsi dan mesti dibagi rata, situ kan? Bapak Rocky dalam kanal YouTube-nya seperti dilansir Kamis 1 Juni 2023. Rocky juga menambahkan bahwa korupsi selalu disembunyikan di dalam peristiwa politik. Dikatakannya usai Hasto membantah keterlibatan dalam kasus korupsi tersebut. Nah, sekarang kita dengar keterangan dari Hasto yang mengatakan
jika PDIP tidak terlibat dalam kasus tersebut, jelas Rocky. Menurut Rocky, dari sikap defensif itu menunjukkan ada hal yang belum clear, atau memang lebih-lebih dari sekedar 2 atau 3 tokoh itu langsung masuk ke dalam tim kampanye atau tokoh-tokoh kunci di beberapa partai politik. Kita sukar untuk percaya kalau korupsi itu menyangkut 1-2 orang. Korupsi itu disebut berjamaah dan ada jaringan. Jaringan itulah yang harus dibuka. Kita terima saja keterangan Hasto sebagai keterangan awal dan tentu itu adalah keterangan yang masuk akal dari partai politik, ungkap Rocky. Sedangkan Hasto sendiri juga sempat mengingatkan bahwa PDI Perjuangan sendiri pernah mengalami hal yang pahit ketika ada kadernya menyalahgunakan kewenangan. Partai melakukan upaya melihat ke dalam untuk melakukan pembenahan dalam seluruh aspek kehidupan kepartaian yang memang didedikasikan untuk rakyat, bangsa, dan negara, jelas Hasto.